Halo Takers, kembali lagi dengan channel kami Utate Otak. Kali ini pada segmen Goroyong bersama saya Agif akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengukur volt atau tegangan. Pada video sebelumnya kita mengukur yang namanya ampere atau kuat arus ya. Lalu pada video saat ini kita menggunakan sama multimeter juga, yaitu tetapi mengukur yang namanya tegangan gitu. Nah, oke. Jadi sebelum kita masuk ke prakteknya, tentu kita tahu dulu apa itu namanya tegangan. Pada video sebelumnya kita menjelaskan tentang hubungannya dengan menggunakan hukum Ohm. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tegangan itu sendiri apa. Jadi tegangan itu bisa dikatakan bahwa besarnya suatu potensial pada suatu rangkaian, di mana ada yang namanya beda potensial. Karena apa? Karena perbedaan nilai muatannya gitu. Jadi kan pada suatu rangkaian ada yang namanya positif dan negatif. Nah, bisa dikatakan positif itu adalah potensial yang tinggi dan negatif adalah potensial yang rendah. Jadi beda potensial itu terjadi karena apa? Karena ada perbedaan dua potensial itu sendiri pada baterai atau pada sumber listrik yang lainnya gitu. Jadi itu adalah yang namanya tegangan atau beda potensial. Nah, saat ini saya akan mengukur yang namanya tegangan menggunakan multimeter. Nah, tetapi biasanya dikenal jika ingin mencari atau mengukur yang namanya tegangan, maka gunakan voltmeter gitu. Nah, masih kita gunakan multimeter, di mana pada multimeter ini kita dapat mengukur tegangan, yaitu pada tegangan DC maupun AC. Karena pada pengaturannya itu ada yang namanya DC volt dan ada juga AC volt. Jadi tergantung sumber listriknya, maupun ada DC maupun AC. Pada penggunaannya sama seperti ampere untuk mencari arus itu. Jadi kita tentukan dulu pada skalanya. Misal pada baterai kecil ini yaitu 1,5 volt, maka kita dapat perkirakan bahwa kita dapat menggunakan skala pada yang nilai paling tinggi yaitu 10 gitu. Tapi kita juga bisa agar lebih detail, maka gunakan skala yang 2,5 volt dan seterusnya. Misal kita ingin mengukur sekitaran mungkin 10-20 volt, maka kita ubah ke 50 skalanya gitu. Jadi seperti itu penggunaannya, sama seperti arus. Nah, tetapi perbedaannya adalah kita hubungkan secara paralel pada rangkaiannya, atau misalnya pada baterai ya kita hubungkan pada plus minusnya gitu. Nah, jadi pada kali ini kita akan mengukur banyak sekali ya. Ada yang namanya baterai, yaitu 1,5 volt, ini baterai kecil. Lalu ada juga ini baterai yang dua baterai 1,5 volt dihubungkan secara seri, maka 3 volt ya perkiraannya, estimasinya. Lalu di sini juga ada 4 baterai 1,5 volt, maka nilainya kisaran antara 6 volt. Dan juga kita juga akan menghitung yang namanya tegangan dari PLN ya, 220 volt gitu. Ini pada AC, sedangkan yang lainnya pada DC gitu. Oke, lanjut kita ukur. Jadi pertama kita ubah dulu. Misal kita mau menentukan ingin mengukur apa gitu. Misal kita gunakan yang pertama yaitu pada arus PLN atau tegangan PLN gitu. Kita tahu bahwa nilainya adalah 220 volt. Maka kita rubah ini. Oke, jadi kita rubah pada skala yaitu acuan, yaitu kita gunakan AC volt gitu. Nah, kisaran kan nilainya 220, maka kita ubah ke nilai 250 volt. Nah, oke. Dari sini kita bisa hitung gitu. Hati-hati ya tentunya. Oke, jadi ini nilainya adalah sekitaran 220 volt ya pada skalanya gitu. Kita gunakan yang 0 sampai 250. Nah, oke, ini pada arus PLN ya. Oke, jadi kita barusan telah menghitung yang namanya tegangan PLN gitu, 220 volt dan AC. Lalu selanjutnya kita coba pada arus yang kecil yaitu DC, dengan ada berbagai baterai variasinya gitu ya, disusunnya gitu. Nah, pertama kita gunakan yang paling utama adalah baterai 1,5 volt gitu. Nah, caranya adalah kita rubah pada multimeternya, kita rubah ke skala DC. Nah, ini pada skala DC gitu, karena kita akan menghitung tegangan pada arus DC. Nah, kita lanjut, kita akan menghitung yang namanya pada baterai ini. Nah, kita hubungkan yang kabel berwarna hitam ini pada kutub negatifnya, lalu yang merah pada kutub positifnya. Oke.
Nah, sehingga akan terjadi yang namanya pergerakan dan menunjukkan skalanya adalah sekitaran 1,5 volt gitu. Nah, ini berarti bisa dikatakan sesuai gitu. Lalu selanjutnya kita akan mengukur yang pertama, yaitu masih baterai 1,5 volt, tetapi kita hubung secara seri dengan jumlahnya adalah 2. Nah, di sini. Nah, oke, kita hubungkan. Yang pertama, kutub positifnya merah pada merah. Dan yang hitam dengan yang hitam. Nah, sehingga terjadi penunjukan pada skalanya. Ya, kita gunakan yang, karena kita 0 sampai 10, maka cukup kita gunakan skala 0 sampai 10 saja. Jadi nilainya adalah mendekati nilai yaitu 3 volt, karena biasanya baterai jika sering kita gunakan, kualitasnya akan tidak seakurat pada awal gitu. Jadi nilainya menunjukkan hampir 3 volt. Nah, selanjutnya ini pada baterai 1,5 volt yang kita susun secara seri dengan jumlahnya adalah 2. Nah, lalu bagaimana jika kita gunakan variasi, yaitu disusun 4 baterai secara seri gitu. Nah, estimasinya adalah perkiraannya nilainya adalah 6 volt ya. Lalu kita lihat bagaimana nilainya. Sama, kita hubungkan positif dengan merah, negatif dengan hitam. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa nilainya hampir mendekati 6 volt. Karena apa? Karena ini baterai yang saya gunakan sudah lama digunakan, jadi bisa dikatakan kualitasnya itu tidak terlalu seakurat seperti awal itu. Jadi bisa dikatakan nilainya mendekati 6 volt. Nah, jadi seperti itu kita menggunakan multimeter untuk mengukur yang namanya tegangan. Jadi kita langsung hubungkan, misalnya kita pada baterai yaitu positif dan negatifnya. Lalu pada rangkaian kita susun secara seri pada komponen yang akan kita ukur tegangannya gitu. Nah, oke, jadi sekian video tentang bagaimana cara mengukur tegangan pada suatu baterai atau rangkaian baik AC maupun DC gitu. Nah, jadi hampir sama seperti ampermeter, tetapi pada multimeter kita gunakan yaitu pada mode menggunakan volt atau tegangan. Jadi seperti itu. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar di bawah. Oke. Dan jangan lupa dukung channel kami, taati otak, komen, like, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, dan sekian video Goroyong hari ini bersama saya Agif, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, saya akhiri. Salam dari Sabang sampai Merauke. Buat kalian yang belum punya channel YouTube, atau kalian yang sudah punya channel YouTube tapi belum monetize, kalian bisa gabung dengan kami di segmen Goroyong ini. Nah, Goroyong ini kita bisa bareng untuk sharing, edukasi, dan video-video pembelajaran lainnya. Jadi tunggu apa lagi? Goroyong yuk! Join bersama kami. Salam dari Sabang sampai Merauke.